Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 2 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kami bersuka cita oleh karena melalui firman-Mu kami dapat lahir kembali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini 2 Juni tahun 2022 berjudul Melalui firman-Nya kita dilahirkan kembali. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Orang muda yang menemukan kegembiraan dan kebahagiaan dalam membaca firman Allah dan pada saat berdoa, terus-menerus disegarkan oleh embusan dari sumber kehidupan. Dia akan mencapai ketinggian keunggulan moral dan pemikiran luas yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Komunikasi dengan Allah mendorong pemikiran yang baik, aspirasi yang luhur, persepsi yang jelas tentang kebenaran, dan tujuan tindakan yang luhur. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Allah diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang Allah dan keabadian, sampai Allah menjadikan mereka saluran terang dan kebijaksanaan kepada dunia. Dikutip dari Testimonies Jilid 4, halaman 624. Perubahan hati yang menjadikan kita anak-anak Allah disebut di dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Di samping itu, dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh petani. Demikianlah orang-orang yang bertobat kepada Kristus disebut seperti bayi yang baru lahir, bertumbuh menjadi lelaki maupun perempuan di dalam Yesus Kristus. Dari tumbuh-tumbuhan itulah diambil perumpamaan untuk membantu kita memahami lebih baik rahasia-rahasia kebenaran kehidupan rohani. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 83. Jika kita ingin menjalani kehidupan Kristen yang sejati, hati nurani harus dihidupkan melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah. Semua hal berharga dengan harga yang tak terhingga telah Allah sediakan bagi kita, tidak akan berguna bagi kita. Itu tidak dapat memperkuat kita dan menghasilkan pertumbuhan rohani kecuali kita menyesuaikannya. Kita harus makan firman Allah. Jadikan itu bagian dari diri kita sendiri. Dikutip dari Testimonies Jilid 7 halaman 195. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini menyatakan bahwa kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, dan firman Allah itu hidup dan kekal. Jika firman Allah itu hidup, maka itu bukan sekedar kertas dan tinta. Roh Nubuat menyatakan tentang hal ini dalam Faith I Live By, halaman 19, paragraf 3, yang menyatakan,
Bila kebenaran menjadi prinsip yang tinggal dalam kehidupan, jiwa itu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai firman Allah. Firman Allah yang hidup dan kekal itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, Faith I Live By, halaman 19 paragraf 3, Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia, benih yang tidak fana, firman Allah, ditabur dalam hati manusia. Yesus yang adalah firman Allah, Dialah yang menabur benih kebenaran kepada dunia, dan benih kebenaran itu adalah dirinya sendiri, sebab benih itu adalah firman Allah. Apakah Yesus yang adalah firman Allah menabur benih hanya setelah Dia menjadi manusia? Oh tidak. Mari kita baca Lift Him Up halaman 69 paragraf 4. Dijelaskan di sana. Sejak kejatuhan manusia, Kristus telah menjadi pewahyu kebenaran kepada dunia. Oleh Dia, benih yang tidak fana, firman Allah yang hidup dan yang kekal, dikomunikasikan kepada manusia. 1 Petrus 1 ayat 23. Dalam janji pertama yang diucapkan kepada ras kita yang jatuh di Eden, Kristus sedang menabur benih Injil. Yesus menjadi penabur benih kebenaran bukan nanti setelah menjadi manusia di dunia ini, tetapi sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan karena benih itu adalah firman Allah yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, karenanya benih itu adalah benih yang hidup. Tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan dalam Lift Him Up halaman 69 paragraf 5. Dijelaskan, firman Allah adalah benihnya. Setiap benih memiliki prinsip berkecambah. Di dalamnya kehidupan tanaman terbungkus. Jadi ada kehidupan dalam firman Allah. Kristus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Karenanya roh dan hidup adalah sama. Inilah sebabnya benih itu adalah benih yang hidup. Dan oleh firman Kristus inilah kita dilahirkan kembali. Tentang hal ini Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 66 tahun 1901 paragraf 6. Mereka harus dilahirkan kembali oleh kuasa firman Allah melalui penurutan pada kebenaran. Firman Allah adalah Yesus Kristus, kebenaran adalah Yesus Kristus. Karenanya, lahir kembali itu adalah oleh kuasa Yesus Kristus dan penurutan kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 173 paragraf 3. Jika kita ingin menjalani kehidupan Kristen yang sejati, hati nurani harus dihidupkan melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah. Kehidupan Kristen yang sejati adalah hasil dari lahir baru melalui Yesus Kristus, dan untuk menjalaninya, hati kita harus dihidupkan melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah yang adalah Yesus Kristus. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun bila mana kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita berbuah banyak. Inilah pentingnya hati nurani kita harus berhubungan terus-menerus dengan firman Allah yang adalah Yesus. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa meskipun kita membaca Alkitab, tetapi bukan untuk mempunyai hidup yang kekal, namun supaya kita dituntun kepada Yesus. Sebab Alkitab menyaksikan tentang Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Dan Yesus masih berbicara kepada kita sekarang, yaitu di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa melalui firman-Mu, kami dapat dilahirkan kembali, yaitu firman-Mu yang hidup dan kekal,
yang adalah anak-Mu yang tunggal ya Bapa, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh kehadiran roh anak-Mu, maka Yesus berbicara dalam hati kami. Dan biarlah melalui pengalaman ini, kami diubahkan dan dikuatkan untuk menjadi umat Tuhan yang setia, sampai Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.